Ini, Abang mungkin boleh diinfokan hari ini agenda sidang? Oke, jadi hari ini agenda sidang pembuktian saksi dari pihak penggugat yaitu kami. Dihadirkan siapa saja, Bang? Dihadirkan satu ibunda penggugat, yang kedua kakak penggugat. Oke, Bang, kalau boleh tahu kan tadi dari pihaknya Eza sendiri mengatakan kalau sudah dibuktikan tidak ada KDRT verbal maupun maksudnya fisik maupun verbal. Seperti apa nih, Bang, mungkin tanggapannya? Tidak ada dibuktikan. Iya, maksudnya tadi di dalam kesaksian dan persidangan sudah dibuktikan lah, katakanlah tidak ada KDRT verbal atau fisik. Seperti apa, Bang? Ya, jadi tanpa harus kami jelaskan secara detail, ya, bukti-bukti seperti alasan-alasan cerai kami sudah sampaikan semua di persidangan. Jika pihak tergugat membuat sebuah statement, nanti kita lihat dari hakim seperti apa. Karena semua bukti-buktinya sudah kami serahkan, video kami serahkan, dan saksi-saksi hari ini juga sudah menjelaskan mengenai kebenaran bukti video dan bukti foto dan juga chattingan terkait alasan cerai. Tadi berarti isi gugatannya ini apa aja sih, Bang? Untuk isi gugatan, karena ini pokok perkara ya, teman-teman media kami nggak bisa menyampaikan. Tapi KDRT jadi salah satu poin yang di-highlight sama hakim ya, Bang? Seperti yang tergugat tadi sampaikan, kami tidak bisa menyampaikan kembali. Oke, Bang, tapi kan tadi pihak Eza juga mengatakan terkait bukti-bukti yang sudah diserahkan bahwasanya itu kan kemarin, dan untuk hari ini sudah dijelaskan tidak ada, dan penegasan lagi tidak ada KDRT. Ini Abang menyangkal atau bagaimana nih, Bang? Karena kan dari pihak Eza sudah menegaskan tidak ada gitu. Sepertinya bagaimana ya, pihak tergugat kan terlalu sering membuat statement yang memang di luar dari apa yang menjadi kenyataan, seperti itu ya. Dalam arti hal-hal yang dia sampaikan tadi secara nyata sudah kita buktikan ya. Jika mereka menyampaikan ada KDRT, ya dari pihak tergugat menyampaikan ada KDRT dan itu tidak terbukti, biarlah nanti hakim yang membuktikan seperti apa. Hanya saja alasan-alasan dan bukti-bukti yang ada di kita terkait itu sudah kita sampaikan ke hakim. Berarti mungkin tadi pertanyaannya untuk saksi apa saja, Bang? Untuk pertanyaan, karena ibunda adalah saksi pertama yang melihat langsung kejadian, yang ada di tempat kejadian, sudah menceritakan bahwa apa yang kami buktikan adalah sebuah kebenaran. Oke, mungkin Abang gimana sih selaku abangnya Echa sebagai saksi hari ini seperti apa nih? Saya sudah menyampaikan cukup menanyakan perihal bukti yang sudah disampaikan oleh pengacara maupun persidangan yang menjadi Oke, kondisi Eja sendiri seperti apa sih, Bang, saat ini mungkin setelah terpisah oleh Eja ya kan, dan kembali lagi ke keluarga? sampai tadi cukup baik ya, dan dalam tentunya dengan pendampingan kami orang tua dari harapan. Ada pendampingan psikolog juga kabarnya, Bang? Ya, Masih butuh pendampingan atau sudah selesai, Bang, proses? sudah beratur baik ya. Sudah proses. Oke, Bang, tadi kan disinggung lagi perihal nafkah anak. Tidak ada nominal tetap yang diberikan pada Eza. Jika anak membutuhkan, dia akan memberikan. Ini sebenarnya, gugatannya bagaimana, Bang? ya sebenarnya gugatannya apakah ada nafkah nominal tetap yang harus dikeluarkan setiap bulan atau bagaimana, Bang? Iya, jadi sebenarnya yang kami bingungkan adalah kapasitas lawyer di sini apakah sebagai hakim? Karena banyak statement-statement yang tidak berdasar kami lihat ya. Artinya kita udah sepakat dalam hal mediasi bahwa nafkah anak untuk ketiga orang ada 25 juta, itu udah kesepakatan, oke? Jadi kalau ada statement-statement yang mendahului hakim, saya rasa itu sangat salah, gitu. Jadi teman-teman media mungkin masih ingat juga bahwa ada statement juga dari pihak tergugat akan diberikan rumah kepada anak-anak. Logikanya rumah akan diberikan, sedangkan nafkah anak aja ditawarin sedemikian rupa, dan itu sudah ada mediasi. Jadi maksudnya tidak usah ada statement-statement yang memang belum bisa
bisa mereka realisasikan. Berarti dari pihak Eza sendiri belum ada, maksudnya belum ada ucapan yang pasti untuk nafkah anak dan perihal rumah itu seperti apa nih, Sudah Bang? ada yang pasti, karena kan kita sudah ada kesepakatan mediasi yang tadi saya sampaikan, dan itu ada tanda tangan antara penggugat dan tergugat. Akhirnya hakim juga menyarankan kami supaya apa yang ada di dalam mediasi dimasukkan di gugatan kami, yaitu termasuk nafkah Ida ya 21 juta, oke, lalu nafkah anak 25 juta untuk 3 orang anak seperti itu. Mengenai rumah Bang tadi Bang, sampai saat ini rumah tersebut belum menjadi berpindah ke Tangan Eja atau seperti apa? Belum ada statement untuk rumah bersama, belum ada statement, dan klien kami juga belum kepikiran ke sana. Yang penting fokus dulu ke proses cerai dan apa anak. Tapi Oke. berarti dari Eca yang penting untuk berpisahnya dulu aja ya Bang ya, pokok utamanya ya. Betul, karena yang terpenting buat klien kami adalah kesehatan mentalnya. Berarti cukup mengganggu ya, Bang? Hubungan selama ini, hubungan pernikahan ini mengganggu mentalnya Eca sendiri. Karena itu makanya dibutuhkan konseling ke psikolog. Oke, karena itu dibutuhkan konseling ke psikolog, berarti mungkin abangnya Kak Eca mengetahui awal-awal mula apa sih Bang perubahan Kak Eca yang terlihat drastis karena harusnya ke psikolog. Mungkin ada perubahan nggak sih dulunya? Tadinya tuh bagaimana? Tadinya mungkin ke Saat keluarga atau setelah Sekarang sudah pulang setelah ke keluarga menikah, ya kan, setelah menikah dan sekarang kembali lagi, seperti apa sih perubahannya? Adik saya ini termasuk pribadi yang cukup tertutup ya. Mungkin selama ini dia berusaha untuk menjaga kebutuhan rumah tangganya dengan baik, menjaga seluruh air-air yang harus dia konsumsi sebagai sebagai rumah tangga. Jadi tidak banyak menceritakan ke kita. Tadi ada beberapa mata yang kita tahu setelah terjadi persidangan. Kita tahu kita baru datang kita. Untuk Kondisi butuh pendampingan ke psikolog ini pun baru terakhir baru kita tahu. Tadi kan Abang bilang sekarang kondisi Eca sudah berangsur membaik. Berarti awalnya tuh seperti apa sih Bang melihat apa yang dialami Kak Eca? Ya seperti kita melihat kalau ada permasalahan rumah tangga yang selama ini pernah 7 tahun bukan waktu yang sedikit ya, mungkin sudah terlalu banyak untuk permasalahan yang dia timbang. Sampai depresi mungkin seperti itu kali ya? Saya rasa mungkin karena butuh penanganan psikolog itu bisa dipikirkan. Mungkin sebagai abang sendiri ada kekecewaan nggak sih Bang, yang ketika abang mungkin mendapat perlakuan yang tidak Tidak sama, kita punya keluarga. ada mungkin yang disampaikan ke Eza, mungkin yang mau disampaikan ke Eza. Kan sudah kita serahkan ke pengadilan sama bukti, dan saksi sudah memberikan saksi di pengadilan. Bang, kan dari awal pernikahan Eza sama Eca ini selalu disinggung terus tidak direstui oleh orang tua Eza, ya kan? Apakah itu emang sebenarnya atau emang sesungguhnya dari pihak Meza pun sudah memberi restu dari awal atau seperti apa nih Bang? Kan kalau digadangkan banyak sekali nih dari pihak keluarga Eza tidak merestui gitu. Saya salah satu orang yang bilang Mungkin dulu apa sih Bang pertimbangannya Bang? Atau udah punya firasat atau gimana? track record ya. Saya rasa semua kawan media tahu track record sudah dan saya pun juga lagi-lagi paham betul bagaimana orang bisa berubah atau tidak, atau akan melakukan insting saya lagi-lagi mengatakan satu tidak. Oke, berarti sebenarnya dari awal sama-sama tidak merestui ya Bang? Betul, orang tua laki-laki saya pun tidak. Tapi akhirnya ketika sudah menikah ada sempat terjadi perubahan itu nggak sih Bang? Selama ini disimpan sama adik saya. Adik saya pribadi yang cukup tertutup. Dia menjaga aib keluarganya, jadi tidak menceritakan apapun yang terjadi di dalam. Berarti keluarga tahu pas ada gugatan ini? Atau sebelumnya sudah diceritakan menjelang gugatan? Ada beberapa poin yang diceritakan, tapi kami menghormati mereka sebagai dua manusia dewasa yang harusnya bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Oke, Bang, mungkin next sidang selanjutnya itu seperti apa Bang? Ya, untuk minggu depan kita akan melihat bukti dan saksi dari pihak tergugat ya, dari Eza sendiri. Bang, berarti komunikasi Kak Eca sendiri sama Eza bagaimana Bang? Sebatas anak, Berarti ada komunikasi tapi ya Bang, sebatas sama. Tidak lebih ya Bang? tidak lebih. Terakhir kapan Eza menemui anak-anaknya Bang? 1 minggu ini sudah tidak ada lagi ya menemui anak ya.
dan mungkin dan tidak ada komunikasi juga sama ibu. Atau ada jadwal-jadwal tertentu kan? Dari sisi klien kami membuka akses sepenuhnya. Jadi sepanjang Eja mau bertemu dengan anaknya, oke. Yang penting komunikasi dulu sebelum bertemu. Ya komunikasi. Oke, udah. Abang mengetahui nggak sih kalau Eja sedang sakit? Kita amin kan? Iya kan? Infonya kan warna pink toh. Oke. Makasih Bang, makasih Kak.